Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua para pecinta sejarah, baik sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Bertemu lagi kita di channel W Unians yang akan mencoba membahas topik-topik sejarah dan politik secara netral dan berimbang. Kita akan membahas teori pendaulatan dalam penculikan para jenderal Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Teori ini diungkapkan oleh Profesor Salim Said dalam bukunya, dan juga dalam bahasan ini kita mengambil materi dari buku Bapak Jusuf Wanandi dan juga buku Menyingkap Kabut Halim dan beberapa literatur lainnya. Teori ini juga dapat kita kaitkan dengan teori bahwa ide atau gagasan utama dari gerakan 30 September tersebut, atau kita sebut suatu gerakan untuk menyingkirkan staf umum Angkatan Darat pimpinan Jenderal Yani, adalah Presiden Soekarno. Tokoh dalam teori ini adalah Anthony Seidel dalam bukunya Soekarno File. Buku ini mendapat banyak pertentangan atau sanggahan dari beberapa pihak. Dalam sejarah Indonesia, penculikan tokoh-tokoh politik tertentu oleh lawan politik atau kawan seperjuangan yang berbeda cara atau strategi untuk mencapai tujuan yang sama telah terjadi sejak akhir masa pendudukan Jepang 1945. Penculikan yang paling terkenal tentunya adalah penculikan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh sekumpulan pemuda Jakarta. Di antaranya adalah tokoh-tokoh yang kemudian akan menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu Soekarni, Wikana, Khairul Saleh, dan D.N. Aidit. Di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta didaulat atau dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dengan tegas menolak dan akhirnya beliau dikembalikan ke Jakarta. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dilakukan. Kemudian ada penculikan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 26 Juni 1946 di Surakarta, dilakukan oleh kelompok oposisi yang menamakan dirinya Persatuan Perjuangan, yang mana mereka ini tidak puas dengan diplomasi yang tengah dilakukan oleh pemerintahan Syahrir II dengan Belanda. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan beberapa politisi sipil, diantaranya adalah Tan Malaka yang terkenal. Mereka menculik dan menahan Perdana Menteri Syahrir. Kelompok Persatuan Perjuangan menuntut kita merdeka 100%, sementara pemerintahan PM Syahrir hanya menuntut pengakuan kedaulatan dari Belanda atas Jawa dan Madura. Yang mana sebenarnya mungkin ini merupakan suatu permainan catur dari pemerintah Republik Indonesia dengan kerajaan Belanda untuk menghindari provokasi bahwa Belanda menjadi marah dengan tuntutan yang mereka anggap berlebihan dan akhirnya malah menurunkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang Republik. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan penangkapan anggota kelompok perjuangan dan dipenjarakan di penjara Wirogunan di Yogyakarta. Tetapi kemudian penjara itu diserbu oleh Majen Sudarsono dan membebaskan kawan-kawannya. Presiden sangat marah atas hal itu dan memberi perintah kepada Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Resimen Surakarta untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono yang merupakan atasan dari Letnan Soeharto di Jawa Tengah. Letnan Soeharto menuntut agar perintah tersebut diberikan kepadanya melalui Jenderal Sudirman, bukan langsung dari Presiden kepada perwira sepertinya. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno mulai menjuluki Soeharto sebagai seorang perwira yang keras kepala.
Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahrir diculik untuk didaulat dan kembali dalam keadaan sehat walafiat ke rumah masing-masing. Namun penculikan Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Banteng di Solo, berakhir dengan kematiannya, dan jenazahnya tidak pernah diketemukan lagi. Dr. Mawardi diculik oleh 4 pemuda sebagai akibat dari konflik antara aktivitas partai yang mendukung dan menentang Linggarjati serta huru-hara peristiwa Madiun pada September 1948. Kasus penculikan dan pendaulatan biasa terjadi pada masa revolusi. Pada zaman itu, pendaulatan menjadi modus operandi perubahan elit atau kebijakan. Menurut Jenderal Sution, dalam ketentaraan pun di masa revolusi, di mana sistem pergantian komandan yang reguler belum ada, daulat-mendaulat sering menjadi cara dalam pergantian pimpinan pasukan. Ketika aturan main yang ada adalah aturan main revolusi. Bahkan pada tahun 1980, dalam pidato di Rapim Abri di Pekanbaru, Presiden Soeharto sebagai seorang veteran revolusi fisik 1945-1949 masih berbicara tentang penculikan. Beliau berbicara tentang penculikan sebagai anggota DPR untuk mencegah terjadinya korum atau kesepakatan di DPR jika muncul usaha-usaha untuk mengubah Undang-Undang 45. Kembali kita ke soal penculikan para jenderal Angkatan Darat untuk pendaulatan. Pada tahun 1962, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1962, menurut Ibu Amelia Yani, Putri Jenderal Ahmad Yani, dalam bukunya Ahmad Yani Tumbal Revolusi, Presiden Soekarno mengangkat Mayor Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD yang baru, menggantikan Jenderal Nasution. Sebelumnya, Majen Ahmad Yani adalah Deputi 2 KSAD dan juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Staf Koti atau Komando Operasi Tertinggi, suatu badan militer yang dibentuk oleh Presiden untuk urusan kampanye Trikora Irian Barat. Presiden juga membentuk suatu komando tempur, yaitu Komando Mandala Siaga, dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala. Majen Soeharto sebelumnya adalah Deputi 1 KSAD Jenderal Nasution. Koti sendiri langsung berada dalam penguasaan Presiden sebagai Panglima Besar Koti, dengan Jenderal Nasution sebagai Wakil Panglima Besar dan Mayor Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf. Pengangkatan Majen Ahmad Yani yang masih menjabat Deputi KSAD yang berkantor di Markas Besar Angkatan Darat atau MBAD menjadi Kepala Staf Koti yang berkantor di Istana, agaknya menjadi salah satu penyebab mulai renggangnya hubungan Jenderal Nasution dengan Jenderal Yani. Dan menurut Ibu Yani atau istri Jenderal Yani, keretakan itu menjadi salah satu penyebab kematian suaminya. Dengan berdirinya Koti, maka sebenarnya Presiden telah menguasai tentara, karena Koti yang berkantor di Istana lebih terintegrasi daripada TNI itu sendiri. Sampai nanti Presiden Soeharto pada tahun 1969 menyatukan angkatan-angkatan dalam TNI dan Polri dalam satu atap di Cilangkap. Dalam proses pengangkatan Majen Ahmad Yani sebagai KSAD menggantikan Jenderal Nasution, kemudian pangkat Jenderal Yani dinaikkan dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal. Untuk Jenderal Nasution sendiri direncanakan menduduki kursi Panglima ABRI. Tetapi setelah Jenderal Nasution setuju untuk melepas kursi Kepala Staf Angkatan Darat kepada Jenderal Yani, datang penolakan dari Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu Laksamana Omar Dhani, yang menyatakan bahwa Angkatan Udara tidak bersedia dipimpin oleh seorang Jenderal Angkatan Darat. Sehingga akhirnya Presiden membatalkan posisi Panglima ABRI tersebut dan mengangkat Jenderal Nasution sebagai Menko Hankam Kasab
Menteri, Koordinator Pertahanan Keamanan, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang tidak mempunyai akses langsung kepada pasukan, hanya mengurusi masalah-masalah administrasi. Panglima ABRI adalah langsung Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Jenderal Sution hanya menjabat sebagai Wakil Panglima tertinggi. Sebutan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Laut dirubah oleh Presiden menjadi Menteri Panglima Angkatan, sehingga menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Udara, dan Menteri Panglima Angkatan Laut pada bulan Juli 1962. Dan sebagai menteri langsung berada di bawah Presiden sebagai Panglima tertinggi ABRI, bukan di bawah Menko Hankam Kasab. Pada masa setelah Trikora, di mana Irian Barat telah berhasil dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi, Presiden Soekarno menyetuskan paham baru dalam politik Indonesia, yaitu Nasakom atau Nasionalis, Agama, dan Komunis, dan juga meluncurkan kampanye konfrontasi melawan pembentukan negara Malaysia yang dituduh oleh Presiden sebagai proyek neokolonialisme. Neokolonialisme sendiri oleh Jenderal Yani disingkat Nekolim dan menjadi singkatan yang populer pada masa itu. Angkatan Darat tidak mendukung hal ini. Mereka menolak Nasakom dan terlihat tidak terlalu bersemangat dalam pelaksanaan Dwi Kora menganjang Malaysia. Jenderal Yani dalam suatu audiensi dengan Pangkostrat Majen Soeharto dan Letkol Ali Murtopo menyatakan bahwa dia ingin menghentikan kampanye ini, tapi ini adalah perintah Presiden, bukan terserah kepadanya. Penolakan berulang-ulang dari TNI, terutama Angkatan Darat di bawah Staf Umum Angkatan Darat atau SWAT pimpinan Jenderal Yani atas konsep Nasakom dan juga dugaan sabotase kampanye Malaysia, membuat Presiden menjadi yakin bahwa ada sejumlah jenderal Angkatan Darat yang tidak loyal kepadanya. Apalagi setelah keluarnya isu mengenai Dewan Jenderal setelah merebaknya dokumen Gilchrist yang mengindikasikan adanya sejumlah jenderal Angkatan Darat yang bekerja sama dengan kekuatan asing, di mana para jenderal tersebut tidak loyal kepada Presiden. Dokumen ini kemudian terbukti palsu. Kepalsuan dokumen ini pasti, tapi siapa yang membuatnya menjadi pertanyaan. Apakah benar dari Intel Cekawasria atau dari BPI atau Badan Pusat Intelijen pimpinan Dr. Subandrio dengan tujuan untuk memfitnah Angkatan Darat. Penentangan Angkatan Darat semakin mengkristal setelah diturunkannya konsep atau ide Angkatan Kelima, yaitu suatu angkatan bersenjata di luar keempat angkatan yang sudah ada di Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi. Laksamana Mardani dalam pembelaannya di Mamilu pada tanggal 20 Desember 1966 menceritakan asal-muasal isu Angkatan Kelima ini, bahwa Angkatan Kelima ini berawal dari percakapan antara Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri Cina, yaitu Zhou Enlai, di mana Cina menanyakan jumlah angkatan bersenjata di Indonesia, dan pembicaraan ini meluncur ke arah pembentukan milisi. Soal milisi ini kemudian dibahas dalam rapat di Departemen Pertahanan Keamanan, di mana Laksamana Mardani termasuk perwira tinggi yang mengusulkan agar hal ini dibahas. Melihat pengalaman dalam RERA semasa Bung Hatta, Angkatan Darat menolak menindaklanjuti usul atau ide Angkatan Kelima itu. Selain itu, Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani menyadari bahwa ide ini sejalan dengan keinginan PKI dan akan membuka kesempatan kepada PKI untuk mempunyai angkatan bersenjata. Karena yang disasar untuk dipersenjatai adalah buruh dan tani yang merupakan konstituen PKI, di mana organisasi BTI, Barisan Tani Indonesia, dan SOPSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, adalah underbow PKI. PKI mendukung penuh gagasan Angkatan Kelima ini dan segera mengusulkan agar ini langsung diterapkan ke dalam Angkatan Bersenjata sebagai suatu bagian dari kampanye PKI tentang nasakomisasi di segala bidang.
Mereka mengusulkan agar dibentuk tim penasihat yang terdiri dari unsur-unsur Nasakom untuk bekerja sama dengan para panglima angkatan. Dan jika hal ini terlaksana, maka PKI membayangkan akan mendapat informasi yang lebih banyak seputar kegiatan-kegiatan di dalam angkatan bersenjata, sehingga lebih mudah bagi PKI untuk mengantisipasinya. Terlebih-lebih jika kemudian pimpinan angkatan-angkatan bersenjata ini dapat ditunjuk dari orang-orang yang tidak menentang komunisme. Jika selama ini bahwa serangan-serangan PKI itu lebih banyak ditujukan kepada lawan-lawan politiknya di luar angkatan bersenjata, seperti partai-partai politik, koran-koran dan wartawan, kemudian juga organisasi mahasiswa seperti HMI, maka untuk isu angkatan kelima ini serangan langsung ditujukan kepada TNI dan TNI Angkatan Darat pada khususnya. Para jenderal Angkatan Darat yang senior yang biasanya mempunyai perbedaan pandangan terhadap sikap mereka terhadap PKI dan Bung Karno, mulai merapatkan barisan dan sepakat untuk mencegah usul-usul PKI, walaupun hal tersebut dapat mengakibatkan konflik terbuka antara mereka dengan Presiden Soekarno. Pada awalnya, Angkatan Darat tidak keberatan terhadap isu angkatan kelima itu, tetapi menyatakan juga bahwa kelompok-kelompok paramiliter tidak boleh beroperasi di luar hierarki militer. Selain itu, kelompok-kelompok ini hanya dapat dikerahkan melawan musuh-musuh dari luar, bukan menghadapi keadaan di dalam negeri. Namun dalam perkembangan dunia politik Indonesia yang semakin memanas, Jenderal Yani secara lebih telak-telakan menyatakan pada tanggal 3 Juli 1965 di depan rapat staf umum Angkatan Darat di Senayan bahwa Angkatan Darat tidak dapat menerima nasakomisasi secara organisatoris, bahwa Angkatan Darat menolak Angkatan Kelima dalam bentuk apapun juga. Hal ini dianggap bukti oleh Presiden bahwa telah tercipta suatu kohesi yang berbahaya pada tingkat tertinggi pimpinan Angkatan Darat, dan bahwa Jenderal Yani sudah mengarah ke kubu Jenderal Nasution di luar skala perpecahan yang terjadi di antara kedua jenderal tersebut. Bagi Presiden, penentangan Jenderal Yani ini dianggap sebagai suatu perlawanan terbuka kepada Presiden dari Angkatan Darat. Dan ini agaknya menyakiti hati Presiden, karena Jenderal Yani adalah perwira yang cenderung junior ketika diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Beliau melewati atau melompati beberapa jenderal yang lebih senior yang lebih pantas untuk diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Di antaranya adalah Jenderal Soeharto yang semasa di Jawa Tengah ketika Jenderal Soeharto menjabat sebagai Panglima di Ponorogo adalah merupakan atasan dari Jenderal Yani yang waktu itu menjabat komandan resimen di Jawa Tengah. Dengan panasnya suhu politik baik domestik maupun regional maupun internasional pada tahun 1965, keengganan Angkatan Darat pimpinan Jenderal Yani untuk melaksanakan program Presiden terkait konfrontasi, kemudian juga kesibukan Angkatan Darat melindungi musuh-musuh PKI dari sasaran PKI, dan juga menganjal agenda Nasakom, agaknya membuat Presiden Soekarno mulai berpikir untuk menggantikan Jenderal Yani dan stafnya dengan jenderal-jenderal yang lebih dapat mengikuti keinginan-keinginannya. Di mata Presiden, meminta Jenderal Yani untuk sukarela mundur melepaskan jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat mungkin dirasa sulit. Mungkin Presiden juga teringat pengalaman sebelumnya ketika Jenderal Nasution menolak melepaskan jabatan KSAD dengan dukungan kuat dari Angkatan Darat. Walaupun di masa itu suhu politiknya tidak sepanas tahun 65. Akhirnya Presiden memutuskan bahwa jalan daulatlah yang akan digunakan, yaitu menculik, menangkap Jenderal Yani dan stafnya untuk kemudian dibawa ke hadapan Presiden dan didaulat untuk melepaskan jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat. Untuk menggantikan Jenderal Yani, Presiden telah menetapkan Mayor Jenderal Mursyid yang sewaktu itu menjabat sebagai Deputi 1 Menteri Panglima Angkatan Darat sebagai pejabat baru. Berkas pengangkatan agaknya sudah ditandatangani Presiden, dan Jenderal Yani sudah diperintahkan untuk menghadap Presiden pada tanggal 1 Oktober pagi.
Jenderal Yani sendiri sudah merasa bahwa pemanggilan itu mungkin untuk diberitahukan tentang pemberhentiannya.